Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu pupuk. Ini adalah pupuk Inabor 10. Nah, mungkin di antara sobat ada yang masih asing dengan pupuk yang satu ini, atau di antara sobat ada yang sedang mencari review tentang pupuk yang satu ini, atau mungkin sobat ada yang membeli pupuk ini yang kemasan repacking, jadi nggak ada keterangan dosis, cara penggunaan, dan juga yang lainnya. Nah, kita akan coba bahas seperti apa sih pupuk Inabor 10 ini, bagaimana cara penggunaannya, dosisnya, kandungannya, fungsinya untuk tanaman itu apa saja, dan juga harganya itu berapa. Langsung saja kita coba bahas sobat ya. Kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di kemasannya ini. Jadi ini adalah pupuk Inabor 10. Jadi Inabor 10 ini merupakan mikronutriens boron, mengandung hara mikroesensial boron yang sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan tanaman, serta meningkatkan hasil produksi tanaman. Kemudian di sini ada keterangan kandungannya sobat ya. Yang pertama itu ada boronnya 46% dan juga ada nitrogennya 0,4%. Kemudian di sini ada keterangannya. Jadi jenis pupuknya itu hara mikro premier tunggal. Dan ini anorganik ya sobat ya. Ini dari PT Serana Agro Panata. Nah, sebelumnya kita bahas dulu sobat ya untuk fungsi dari kandungannya ini. Yang pertama itu ada boron. Jadi boron adalah unsur hara mikro yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit, tapi sangat penting untuk membantu pembentukan bunga dan serbuk sari sehingga penyerbukan lebih sempurna. Kemudian meningkatkan persentase bunga menjadi buah. Selanjutnya mengurangi kerontokan bunga dan juga buah muda. Kemudian membantu pembentukan dinding sel sehingga pertumbuhan pucuk dan akar lebih baik. Selanjutnya membantu distribusi gula dan hasil fotosintesis ke buah sehingga ukuran dan kualitas buah meningkat. Kemudian membantu pembentukan biji yang lebih bernas. Selanjutnya meningkatkan ketahanan tanaman terhadap stres dan beberapa gangguan fisiologis akibat kekurangan boron. Kemudian yang selanjutnya di sini ada nitrogen ya sobat ya. Jadi nitrogennya ini sangat kecil sekali, hanya 0,4%. Jadi kayaknya itu nggak berpengaruh apa-apa sobat ya untuk tanaman itu. Kemungkinan ini hanya terbawa dari bahan baku boronnya itu tadi. Nah, selanjutnya tanaman apa saja yang cocok menggunakan pupuk Inabor 10 ini? Jadi biasanya itu bisa digunakan di hampir semua jenis tanaman sobat ya, seperti cabai, tomat, terong, melon, semangka, timun, padi, jagung, bawang, dan juga buah-buahan lainnya. Jadi ini itu bisa digunakan untuk hampir semua jenis tanaman, terutama tanaman-tanaman yang menghasilkan buah. Nah, kemudian di balik kemasannya ini ada keterangannya sobat ya. Ini ada keterangan manfaat dari pupuk boron ini. Yang pertama itu meningkatkan wangi bunga sehingga menarik serangga penyerbuk. Selanjutnya meningkatkan produksi dan berperan aktif dalam penyerbukan. Kemudian meningkatkan ketahanan buah terhadap penyakit. Selanjutnya mengurangi kerontokan dan menormalkan bentuk buah. Selanjutnya meningkatkan pertumbuhan tanaman. Nah, selanjutnya di sini ada keterangan dosis penggunaannya sobat ya. Jadi untuk tanaman hortikultura seperti melon, cabai, tomat, semangka, dan juga yang lainnya, dosisnya itu 4-5 gram atau 1 sendok teh per tangki 16 liter air. Kemudian untuk tanaman pangan seperti padi, jagung, dan juga sebagainya, dosisnya itu 2,5-5 gram atau setengah sampai 1 sendok teh per tangki 16 liter air. Jadi untuk cara penggunaannya itu lebih disarankan dengan cara disemprot ya sobat ya. Nanti akan kita coba praktekkan bagaimana cara penggunaannya. Nah, kemudian untuk kelebihan dari pupuk Inabor 10 ini, jadi kandungan boronnya ini lumayan tinggi sobat ya. Sehingga efektif untuk mengatasi gejala kekurangan boron, cocok dicampur dengan sebagian besar pupuk daun dan juga pestisida, tapi sebaiknya lakukan uji coba dulu sobat ya untuk skala kecil. Dan yang perlu sobat perhatikan itu, karena boron itu termasuk unsur hara mikro, jadi jangan digunakan melebihi dosis anjuran. Karena jika kelebihan boron itu dapat menyebabkan daun menguning atau terbakar di bagian tepi, sehingga justru menghambat pertumbuhan tanaman. Nah, jadi secara keseluruhan, pupuk Inabor 10 ini sangat cocok digunakan saat tanaman memasuki fase pembungaan hingga pembentukan buah. Karena pada fase inilah kebutuhan boron meningkat untuk mendukung penyerbukan, mengurangi bunga rontok, dan juga meningkatkan hasil panen. Jadi lebih cocok itu untuk fase generatif seperti atau fase pembungaan atau pembuahan. Selanjutnya untuk harga dari pupuk Inabor 10 ini itu saya belinya di toko online sobat ya. Untuk harganya itu sekitar 60-70 ribuan lah kurang lebih. Jadi harga itu juga tergantung sobat membelinya di mana. Nah, kalau sobat ingin membelinya mungkin bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini. Sobat klik aja di situ, nanti akan langsung diarahkan ke aplikasi Shopee. Jadi harga itu juga tergantung akun sobat biasanya, karena biasanya ada diskonnya juga sobat ya. Sobat cek aja di situ dapat harga berapa. Nah, sekarang kita coba buka sobat ya, seperti apa sih pupuk Inabor 10 ini. Nah, dia itu berbentuk kristal sobat ya, atau serbuk seperti ini, berwarna putih bersih nih. Nah, ini kita coba larutkan ke air sobat ya.
Tuh seperti ini sobat ya, jadi dia agak sedikit lama untuk larut sempurnanya itu. Nah sekarang kita coba praktekkan sobat ya bagaimana cara penggunaan pupuk Kinabor 10 ini. Jadi di sini ada galon dengan kapasitas air sekitar 15 liter. Tadi itu dosisnya sekitar 1 sendok teh untuk 16 liter air sobat ya. Kita gunakan aja 1 sendok teh kurang lebih. Selanjutnya bisa sobat aduk sampai rata. Kemudian bisa langsung sobat semprotkan aja sobat ya, semprotkan ke bagian tanamannya, kurang lebih seperti ini. Dan anggap aja ini tanamannya sobat ya, kurang lebih seperti itu untuk cara penggunaannya. Jadi untuk waktu aplikasinya itu bisa sobat lakukan pada saat pagi hari ataupun sore hari. Jadi untuk pagi hari itu sekitar jam 6 sampai jam 9-an lah kurang lebih. Kemudian untuk sore hari itu sekitar jam 4 sampai jam 6 sore kurang lebih. Yang penting itu jangan saat panas terik ya sobat ya. Nah kemudian apakah pupuk Kinabor 10 ini bisa digunakan dengan cara dikocor? Jadi sebenarnya bisa aja sobat ya dengan cara dikocor, tapi kurang disarankan jika tujuan utamanya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan boron secara efisien. Karena boron itu termasuk unsur yang relatif kurang mobil di dalam tanaman, sehingga pemberian melalui semprot daun biasanya lebih cepat dan efektif, terutama menjelang pembungaan dan juga pembentukan buah. Jadi jika dikocor itu, boron harus diserap terlebih dahulu oleh akar. Pada tanah berpasir atau saat hujan deras, boron juga lebih mudah tercuci, sehingga efisiensinya bisa berkurang. Nah, kapan sih boleh dikocor itu? Jadi pengocoran itu tetap bermanfaat jika tanaman itu masih pada fase vegetatif dan ingin mencegah kekurangan boron. Selanjutnya pada saat tanah memang diketahui kekurangan boron dan juga dikombinasikan dengan pemupukan melalui akar. Nah, untuk dosis yang dikocor maupun yang disemprot sama aja sobat ya kurang lebih. Untuk pengocorannya itu bisa sobat lakukan di sekitar perakaran, bukan tepat di pangkal batang. Dan karena boron ini dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, jadi hindari memberikan dosis yang berlebihan ya sobat ya. Nah, jadi untuk sebagai gambaran, untuk tanaman yang kecil seperti cabai atau tomat muda, yang dikocorkannya itu sekitar 100 sampai 150 ml per tanaman. Kemudian untuk tanaman yang dewasa sekitar 200 sampai 250 ml per tanaman. Nah, sedikit rekomendasi untuk fase berbunga dan juga pembuahan, lebih baik itu disemprot ke daun dan juga ke bunga. Kemudian untuk fase pertumbuhan atau sebagai pencegahan, boleh dikocor atau dikombinasikan dengan semprot jika diperlukan. Kemudian untuk intervalnya, jika disemprot itu sekitar 7 sampai 14 hari sekali. Nah, ini karena boron diserap melalui daun sehingga efeknya itu lebih cepat tapi juga lebih singkat. Selanjutnya jika dikocor itu sekitar 14 sampai 28 hari sekali. Nah, ini karena boron itu tersimpan di daerah perakaran sehingga efeknya itu cenderung lebih lama. Nah, jadi jika tanaman memasuki fase berbunga hingga pembentukan buah, sarannya itu dengan cara penyemprotan daun, karena boron itu lebih cepat sampai ke jaringan yang membutuhkan. Sedangkan untuk pengocoran itu lebih cocok sebagai pemeliharaan, atau untuk memperbaiki ketersediaan boron di daerah perakaran. Nah, kemudian apakah pupuk Kinabor 10 ini bisa dicampur dengan insektisida dan juga fungisida? Jadi bisa sobatnya dicampur dengan insektisida dan juga fungisida yang larut dengan air, baik dalam bentuk SL, SC maupun WG atau WP. Jadi selama tidak terjadi penggumpalan atau pengendapan bisa dicampur ya sobat ya. Yang perlu diperhatikan itu jangan mencampur dengan bahan yang sangat alkalis atau basa kuat, misalnya itu pestisida yang mengandung kapur atau larutan yang pH-nya tinggi. Karena bisa menurunkan stabilitas campuran sobat ya. Jadi sobat bisa melakukan uji coba terlebih dahulu dalam skala kecil. Kemudian pupuk Kinabor ini juga bisa dicampur dengan pupuk lain sobat ya, seperti NPK larut air, pupuk daun yang mengandung NPK, serta pupuk mikro lainnya seperti zinc, mangan, besi, tembaga, dan juga molybdenum selama dosisnya itu sesuai. Bisa juga dicampur dengan pupuk asam amino dan juga pupuk organik cair yang kompatibel. Nah, sebaiknya jangan dicampur dengan pupuk yang mengandung kalsium yang sangat tinggi, seperti kalsium nitrat, karena pada beberapa formulasi dapat mengurangi kompatibilitasnya. Kemudian juga jangan terlalu banyak mencampur produk dalam satu tangki, karena dapat meningkatkan resiko pengendapan atau fitotoksisitas. Dan juga tetap lakukan uji coba dulu ya sobat ya dalam skala kecil. Nah, itu dia sobat sedikit penjelasan tentang pupuk Kinabor 10 ini. Jadi jika di antara sobat ada yang sedang mencari pupuk boron untuk tanaman kesayangan sobat, terutama untuk fase-fase generatif atau fase pembuahan, untuk meningkatkan hasil panen tanaman sobat, mungkin bisa menggunakan pupuk Kinabor 10 ini sobat ya. Sobat mungkin bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, mungkin sudah banyak yang menjualnya. Atau sobat juga bisa membelinya secara online di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, TikTok, atau yang lainnya. Atau sobat bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini, atau di deskripsi video ini juga ada lampiran tautannya biasanya. Nah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.